Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ringky Eko Jaya di channel YouTube Kojai Garage. Alhamdulillah, pada hari ini telah menyelesaikan satu unit garapan motor pesanan dari juragan kita di Serang, Banten, yang namanya nggak mau disebut. Ini nih, jadi nggak semua customer kita tuh juga ada yang kita upload, ya. Ada juga yang mau diupload tapi jangan sebut nama, gitu. Jadi bebaslah juragan, yang penting bikin motor sih di sini. Selama kalian build motor dan kalian nggak pengen diekspos motornya, nggak boleh di review juga nggak apa-apa. Itu kan hak pemilik daripada motor tersebut. Nah, alhamdulillah di motor ini kita dapat izin untuk mereviewnya dan juga tidak boleh menyebutkan nama pemilik motor ini. Nah, motor ini adalah basicnya SMV 16 tahun 2022, yang mana motor ini digarap kurang lebih sudah 5 bulan atau 6 bulan, ya antara itulah, kisaran 5-6 bulan. Jadi motor ini digarap basicnya SMV 16, konsepnya yaitu bobber apa ya, Fatboy soft tail. Nah, dari SM berubah, dari V16 berubah jadi apa? Jadi Fatboy bobber Harley Davidson. Wah, kok bisa berubah gitu ya? Apa aja sih bang yang dibuild dan apa aja yang diganti? Yuk kita bahas. اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت Motor ini basicnya udah cruiser, tapi cruisernya tuh nggak bikin orang greget ngelihatnya tuh, malah terkesan seperti bapak-bapak. Ah, enggak deh, kakek-kakek. Nah, karena bentuk dasar atau originalnya itu ngeselin si SMV 16, maka pilihannya adalah harus di custom. Dan pilihan konsep untuk di custom di motor ini adalah bobber Fatboy soft tail. Masya Allah. Pesanan dari Serang, Banten. Jadi mungkin kita bisa bilang lah ini Fatboy di Serang gitu ya. Atau ya, nyampe nggak ya? Itulah jokes anak muda. Dan kali ini kita akan bahas motornya. Motor ini framenya dan juga engine mounting dari engine-nya ini kita pakai bawaan dari motor SMV 16 itu sendiri. Tapi tidak pada bagian frame belakangnya, subframe-nya, lalu juga swing arm-nya. Untuk bagian belakang, subframe-nya itu menggunakan tipe pedang plat gepeng mundur ke belakang, itu dengan konsepnya yaitu menempel pada spakbor belakang dan terpisah dengan swing arm. Lalu swing arm-nya sendiri ini bentuknya soft tail, yang mana shock breaker belakangnya itu ada di bawah jok pengendara, bro. Jadi kalau kalian lihat dari tampak full samping, itu kalian nggak akan nemuin yang namanya ada shock breaker belakang. Wow, Masya Allah. Shock breaker belakangnya kita menggunakan pakai Yamaha Scorpio karena dia monoshock, dan juga kita sudah adjustment dan juga kita udah ribbon. Udah kita adjust dan kita ribbon supaya suspensi mainnya nggak begitu empuk, nggak begitu keras, tapi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna motor ini. Apa sih yang menarik dari motor ini? Jelas, bagian frame-nya aja udah ngegoda banget. Lu bisa lihat kalau motor itu hanya lihat dari, wah tangkinya bagus bang, ininya bagus bang, mau bikin motor tangkinya begini. Enggak bro, tapi keseluruhan motor si konsep itulah yang membuat motor keren. Kita ambil contoh dari Harley Davidson Fatboy, itu soft tail. Itu dia bikin si desainernya itu harus swing armnya begitu tuh, dia bentuknya segitiga begitu.
yang mana dia seperti rigid ya. Karena memang bobber itu kalau nggak bentuknya rigid itu kurang cowok banget, kurang oke lah menurut gue gitu. Tapi setelah dia buat dengan bentuk rigid, itu keren banget. Jadi framenya tuh kayak panjang, terus model swing armnya tuh begitu. Dan shock breakernya nggak pakai double shock, tapi shock breakernya ada di tengah-tengah. Karena apa? Supaya ada suspensi. Sebenarnya sih kalau zaman dulu ya, zaman-zaman Harley tahun jebot gitu, itu dia nggak pakai namanya suspensi belakang, jadi rigid, makanya keren-keren. Nah, Harley nggak mau kehilangan bentuk rigidnya, akhirnya dia buat soft tail supaya tetap nyaman berkendara. Seperti itu. Dan juga kalau kalian lihat di konsep-konsep yang ada di Google, kalian ketik Harley Softail, maka itu akan antara spakbor sama ban tuh nempel. Nah, itu pakai air suspension, bro. Kalau di Indonesia, ya bisa aja sih. Cuman kan basicnya SMP 16 dipasangin air suspension, ntar lo bilang kemahalan. Nah, begitu. Akhirnya kita akalin pakai adjustment atau ribbon di bagian shock breaker belakang agar tetap bisa tampilannya tuh antara spakbor belakang sama ban belakang itu agak lumayan deket, tapi ya masih main suspensinya. Nah, lalu untuk suspensi depan ini menggunakan shock breaker bawaan dari SMP 16 sendiri dengan covernya yang gagah banget, kita black coating powder. Lalu headlamp dari motor ini kita cover dengan cover headlampnya Harley Fatboy. Headlampnya pakai headlamp diameter 5,75 inci. Lalu juga untuk bagian racer stangnya ini handmade, dan juga stangnya ini juga handmade. Lalu juga bagian dari handle holder itu bawaan daripada SM itu sendiri. Dan juga untuk spionnya ini menggunakan spion aftermarket dengan model Sportsters yang kita taruhnya di bagian bawah dari handle motor tersebut. Jadinya keren gitu, ya nggak sih? Lalu juga untuk bagian sektor depan, spakbor depannya ini handmade by tim Koja Garage, pasti dengan finishing warna hitam dengan perpaduan list warna abu-abu melingkar di bagian shock breaker depannya. Dan juga untuk bagian kaki-kaki depan, tromolnya handmade. Lalu ada adaptor untuk pegangan dari disk depan, itu juga handmade. Lalu juga ada yang namanya ini tromol, ada pasti jari-jarinya kita aftermarket. Velgnya ring 21 bro, lebarnya 3 inci, itu handmade. Ring 21 lebar 3 inci dengan ban ukuran 140. Masya Allah, ini pakai mereknya Metzeler di bagian depan. Jadi gagah banget, wow, amazing lah ya. Iya nggak sih? Masuk enggak sih gede begini ban? Ini karena ringnya 21, 140 ditaruhin di belakang motor Jupiter MX, itu swing armnya nggak muat. Ya, ini motor 140 bannya, lu taruhin di motor Vega R, lu kudu congkak tuh namanya si swing armnya. Begitu, tapi tempel di sini kelihatannya biasa aja. Ya karena memang proporsional begitu. Lalu untuk sektor engine-nya ini kita kasih cover yang mana seperti Harley Davidson itu ada tusuk satenya. Nah, ini kalau di Harley fungsinya buat sedot atau in out oli lah ya. Di SM sendiri ini hanya sebuah pajangan. Tapi di tongkrongan ini nambah ketampanan ya. Lalu cover engine-nya juga nih, kita handmade, semuanya full plat di Koja Garage. Ini full semua plat. Lalu untuk knalpotnya ini di Koja Garage ini handmade dengan perpaduan warna stainless chrome dan juga black coating powder di bagian silincer belakang knalpot tersebut. Dan juga untuk air filternya atau filter udara dari motor ini. Nah, filter udara dari motor ini handmade by tim Koja Garage, full plat. Nah, ini kita full plat dan juga berfungsi bro. Dan bentuknya kita serupai dengan Harley Fatboy sesuai konsep yang diberikan oleh si customer. Lalu bagian tangkinya handmade by tim Koja Garage, bentuknya benar-benar seperti Fatboy. Size-nya kita menggunakan size-nya Honda Shadow supaya dapat ukuran tangki dan juga ngisi bahan bakar yang lumayan banyak. Lalu juga terdiri dari 2 tutup tangki di kanan dan kiri si tangkinya. Lalu untuk speedometernya kita taruh di bagian atas tangki bro. Nah, ini Fatboy banget. Jadi ada speedometer dan juga ada indikator RPM dari motor SMV 16 ini. Dan untuk joknya, jok custom depan belakang. Ini joknya double seater dan nyaman banget ketika lo bawa sendiri tuh bisa kayak semi senderan gitu. Karena memang kita bentuk si jok depannya itu agak naik ke belakang gitu. Nah, spakbor belakangnya ini juga custom handmade by tim Koja Garage, yang mana berkali-kali kita ngelakuin kegagalan di bagian ini. Memang agak susah. Kenapa susah? Ngejar supaya jarak antara ban dan stop lampnya itu nggak mentok. Susah banget. Di style begini bentuknya jelek, di style begini mentok, di style gini nggak mentok tapi bentuknya jelek. Iya, kita terus-terus melakukan riset,
Dan pada akhirnya finish dibentuk dengan seperti ini. Untuk stop lamp belakang ini menggunakan stop lamp aftermarketnya Harley Davidson Sportsters. Lalu sen depan belakangnya ini pakai sen depan belakang LED, yang mana ini ada lampu warna merah di pinggiran sennya dan lampu kuning di bagian tengah dari sen tersebut. Ini sih LED favoritnya tim Kojegras lah ya. Dan juga lalu untuk sektor swing arm tadi dijelaskan bahwa ini handmade, dan ini yang membuat motor ini terlihat lebih gagah, keren, elegan. Lalu untuk sektor sumbu roda di dua motor ini yaitu menggunakan panjang 1,7 meter. Nah, kalau full panjang motor kan harus diukur dari ujung ban ke ujung ban. Pastinya itu di atas 2 meter. Kurang lebih 220 sampai 230 cm sih panjang motor secara keseluruhan. Tapi sumbu rodanya 1,7 meter. Ini kita sesuaikan dengan spesifikasi dari Fatboy aslinya sendiri. Oke, untuk bagian belakang tromolnya juga handmade by tim Kojegras. Lalu adaptor gearnya kita handmade dari tim Kojegras. Lalu juga adaptor disc brake belakangnya juga handmade. Lalu adaptor untuk pegangan kaliper belakangnya juga handmade, bro. Jari-jari pakai aftermarket berwarna hitam, dan juga peleknya ini lebarnya 6 inci. Kita menggunakan ring 17 miliknya Rossi. Nah, lalu bannya kita menggunakan ban Sinco dengan ukuran 200. Nah, ini dia, jadi perpaduan itu nggak asal-asal, bro. Kita harus pas banget nih milih bannya, milih peleknya, ngukur tromolnya ya. Lalu apa nih PR dari motor ini? Yaitu bannya yang lebar dan juga rantai yang nggak simetris dari bagian mesin ke bagian belakang. Otomatis kalau gear depannya nggak dirubah, maka dia akan rantainya mentok ke ban. Ya, kebayang dong ya, seperti itu. Nah, akhirnya tim Kojegras melakukan perombakan dari sektor si gear depan, atau kita sebutnya dengan gear gendong atau gear transfer, yang mana gearnya lebih keluar dari wujud gear asli bawaan motor tersebut, yang pada akhirnya bisa sampai antara gear belakang dan gear depan ini center. Nah, akhirnya motor ini bisa berjalan dan bergerak seperti itu. Pertanyaan datang, Bang Kojai, motor kayak gini, ban gede gini kira-kira berat nggak ya? Ya, sebenarnya sih berat, tapi didukung dengan sektor power V engine 250 cc. Kalau hanya buat lu riding santai sih sebenarnya oke-oke aja. Terus lu touring santai juga oke-oke aja. Yang jadi masalah, kadang lu punya motor V engine tapi lu bejek. Paham nggak lu bejek? Kalau lu pengen bejek-bejek, lu pakai mesinnya Ninja 250. Tapi juga mesin Ninja 250 kalau dibikin sektor dengan kaki-kaki seperti ini pasti juga akan berat. Ya kan, kasihan si mesinnya kalau yang 250 dibejek gitu kan. Jadi cara gunanya adalah ya seperti orang-orang pengguna Harley Davidson lainnya, gitu loh. Ngegas itu kayak gitu, bukan rung gitu. Wah, ya asal lihat lampu hijau dikit nih, ya kan, cetak gitu, jebol motor, bro. Jebol. Entar rantainya, entar gearnya, entar salahin siapa? Bengkelnya salahin. Padahal human error. Jadi sebelum kalian pengen custom, kalian harus tahu plus minus apa yang terjadi ketika lo harus begini, lo pakai mesin begini, nah lo pakai size begitu ya, itu lo harus tahu. Kenapa? Kalau lo nggak tahu, nanti efeknya adalah motor lo cepet rusak. Nggak hanya dari sektor mesin, tapi juga sektor rantai, gear, dan penunjang lainnya, bro. Seperti halnya suspension. Udah tahu suspensi lo misalnya udah berubah, terus lo hajar aja gajugan terus menerus, lama-lama ya shocknya bocor. Nah kayak gitu. Nah dari segala macam sektor motor ini ya memang motor ini lebih fokus pada motor yang dibuild secara handmade. Hampir 70-80% itu di bagian motor ini tuh handmade by tim Kojegras. Terus bagaimana bang posisi riding ketika motor ini dijalanin? Kita lihat aja.
Nah, seperti itulah tadi posisi riding dari motor Fatboy by Kojek Garage. CC-nya cuma 250, tapi ini kalau lu bawa jalan sih rasanya kayak 1700 cc, bro. Iya nggak? Karena kan pada tahun 90-an tuh Fatboy cc-nya 1700. Tampilannya pun dari sumbu rodanya pun kita buat yang sama gitu, dengan size bannya, velgnya, terus swing armnya, frame-nya, tankinya. Ya ini keseluruhan bener-bener kita custom segitu, hampir mirip ya, tapi ya nggak mirip-mirip banget sih. Dan juga lu semua harus tahu bahwasanya custom motor ini lebih sangat hemat untuk lu punya motor dipakai daily, karena cc-nya juga 250 dan nggak panas. Ketimbang lu harus beli Harley aslinya yang panas, no paper, dan harganya mahal banget. Jadi kalau lu compare sama ini terus lu masih bilang mahal, bingung lah. Terus bang, berapa harganya? Harganya lu WhatsApp aja ke admin Kojek Garage yang ada di link deskripsi di bawah ini ya. Lalu juga untuk info-info tentang motor-motor garapan Kojek Garage lainnya juga ada tuh di TikToknya Kojek Garage, di Instagramnya juga Kojek Garage. Dan juga kalau lu pengen langsung datang, itu bisa datang ke Kojek House dan Garage di Google Maps. Masih ragu nih transaksi jarak jauh sama Babang Kojek gitu ya, lu bisa aja ketik di Google aja langsung Kojek Garage, muncul nggak nih muka nih, ya nggak? Kalau nih mukanya nggak muncul berarti ya jelas itu membahayakan buat kalian transaksi jarak jauh. Tapi kalau kalian udah yakin, lihat track record kami, ya kalian boleh transaksi jarak jauh ya. Dan juga banyak kok motor-motor yang dikirim langsung dari Papua, dari Aceh, bahkan ini nih hari ini lagi ada pengiriman motor dari Gorontalo ke Kojek Garage. Dari Bandung, Surabaya, itu mah deket-deket bro. Gorontalo, Papua, Aceh, wah Masya Allah lah. Jadi ya, seperti itulah bagaimana detail dari motor si Fatboy ini, yang mana semoga juga bukan hanya ownernya yang suka ya. Jadi hasil ini sudah hasil akhir, finish, hasil diskusi dan juga laporan-laporan ke para pemilik motornya. Dan tinggal kalian mau motor seperti apa ya kita wujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.